Kota Charleston di South Carolina adalah salah satu kota paling romantis sekaligus paling horor di Amerika Serikat. It's a wonderful day to be with you. Kami menghabiskan weekend di kota Charleston di South Carolina untuk merayakan hari ulang tahun suamiku. Charleston adalah salah satu kota paling tua di Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1670. Kota ini punya sejarah sangat panjang dan juga cerita-cerita dari masa lalu. Sehingga selain terkenal dengan romantismenya, downtown-nya yang cantik, pantai-pantainya yang indah, makanannya yang enak-enak, Charleston juga punya banyak horror story yang akan aku ceritakan di video ini. Karena aku dan suamiku ikut ghost tour dengan naik kereta kuda, menyusuri setiap sudut horor di kota Charleston. Kota Charleston di negara bagian South Carolina jaraknya sekitar 4 jam perjalanan dari rumah kami di kota Asheville, North Carolina. Aku dan suamiku berlibur di kota Charleston selama 3 hari 2 malam, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berhubung akhir pekan dan memang lagi peak season musim panas, kota Charleston rame banget penuh dengan turis. Nah, sebelum kita telusuri horornya kota Charleston, ayo kita explore sisi romantisnya dulu. Kalau kalian cari di Google kota-kota paling romantis di Amerika Serikat, pasti akan muncul nama kota Charleston di salah satu kota paling romantis itu. Karena memang Charleston adalah salah satu kota paling tua di Amerika Serikat yang punya sejarah panjang, vibes yang klasik, tata kota dan suasana yang charming, dan juga terkenal dengan keramah tamahan orang-orang bagian selatan Amerika Serikat. Salah satu tempat di Charleston yang terkenal unik, menarik, dan juga romantis adalah City Market. City Market ini buka dari hari Senin sampai hari Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Bahkan kalau hari Jumat dan Sabtu dia akan buka dari jam 6.30 pagi sampai jam 10 malam. Di pasar tradisional ini dijual macam-macam barang kerajinan tangan dari para UMKM lokal kota Charleston, sayur dan buah-buahan segar, toko kue dan bakery, kafe kopi, dan ada juga tempat makannya semacam food court gitu. Di luar City Market ada deretan toko, kafe, dan restoran. Juga ada kereta kuda yang jadi salah satu atraksi wisata di Charleston. Jadi kita bisa keliling downtown, ke tempat-tempat wisata menarik, bahkan ikut ghost tour atau tour hantu horor di Charleston dengan naik kereta kuda. Karena sudah lapar, kami mau makan malam dulu guys di restoran yang ada di dekat City Market. Makanan-makanan di Charleston ini juga enak-enak loh guys. Tapi sebaiknya kalian melakukan reservasi dulu di restoran yang ingin kalian tuju. Karena biasanya kalau tanpa reservasi, spotnya itu udah penuh oleh para tamu yang sebelumnya sudah melakukan reservasi. Jadi supaya kalian nggak zonk, udah lapar, datang ke restoran ternyata tempatnya sudah penuh, sebaiknya kalian menelpon restorannya untuk memesan tempat. Setelah makan, kami kembali lagi ke City Market yang kali ini sudah malam, jadinya night market. Di sini juga banyak musisi jalanan yang keren-keren dan juga tempat hangout yang cocok sekali untuk segala usia, termasuk untuk anak-anak dan keluarga. Seperti yang kalian lihat, keluarga dengan membawa anak-anak kecil semuanya happy-happy di night market ini. Bahkan para ibu yang lagi hamil juga dengan santainya berjalan-jalan sambil mendorong stroller untuk anaknya yang masih bayi. Nah, ini adalah stand favoritku yang ada di night market. Ini bukan makanan atau minuman ya, tapi ini adalah lilin-lilin cantik yang dibuat handmade dengan sangat detail dan teliti. Jadi kayak makanan dan minuman yang kayaknya enak banget gini ya. Tapi aku nggak beli karena selain harganya yang agak mahal, satu bijinya itu $30-an, juga kayaknya aku nggak tega deh nyalain lilin yang sangat cantik ini. Let's sing together.
new song that talks about life, that talks about how good it is to live. Let's sing together. Seperti kalian lihat, ada banyak musisi jalanan yang keren-keren, juga anak-anak muda yang bernyanyi bersama di area publik di sekitar night market. Pokoknya di sekitar downtown Charleston ini aja kalian sudah bisa menemukan banyak banget kegiatan yang bisa kalian lakukan. Mulai dari jalan-jalan di city market, jalan-jalan di downtown, naik kereta kuda, naik beca yang dikayuh oleh seorang pengemudi, belanja di macam-macam toko UMKM lokal, sampai makan dan minum di banyak restoran, bar, dan kafe yang tersebar di seluruh penjuru downtown. Sekitar jam 9 malam kami kembali ke hotel untuk beristirahat. Matahari samar baru tenggelam sekitar jam 9 malam. Halo guys, hari ini adalah hari kedua di South Carolina di kota Charleston. Kami mau pergi ke pantai dulu, main-main di pantai, berenang-renang. Nanti setelah puas, kami akan kembali untuk explore downtown kota Charleston. Dan di malam harinya kami ada ikut tour horor yang kayaknya seru banget. Today, a new day is starting. Kota Charleston, South Carolina dikelilingi oleh 6 pantai dan beberapa pantai lain yang ada di luar kota Charleston, tapi bisa juga diakses dari sini. Kami mau menuju ke pantai yang jaraknya 40 menit dari downtown, namanya Pantai Isle of Palms. Untuk menuju ke sana, kami melewati jembatan yang sangat ikonik di Charleston ini, namanya Cooper River Bridge. Jembatan ini juga menyediakan akses untuk pejalan kaki dan pesepeda, jadi semua orang bisa enjoy view dari jembatan yang memang sangat ikonik dan cantik ini. Cooper River Bridge ini adalah salah satu landmark yang paling ikonik di kota Charleston, panjangnya mencapai sekitar 4 km. Nah, kita sudah sampai di kawasan pantai Isle of Palms. Tapi memang karena lagi peak season weekend dan juga summer di mana turis-turis tuh ada banyak banget di sini, jadi kami kesulitan mencari tempat parkir. Akhirnya kami bisa parkir tapi harus berjalan agak jauh menuju ke pantai. It's okay sih, ayo kita have fun. I was quiet, now I'm loud. Used to blend into the crowd. Now the spotlight's all on me. Sebenarnya ada lagi pantai yang lebih hip dan lebih trendy di kawasan Charleston ini. Namanya Folly Beach. Di kawasan Folly Beach lebih banyak anak-anak muda karena ombaknya lebih besar dan lebih banyak orang-orang yang pergi ke sana untuk surfing. Tapi karena aku dan suami hanya mau santai-santai aja di pantai, jadi kami pergi ke Isle of Palms, pantai yang lebih family dan kids friendly. Whoa, it's full. Wow. Selain tempat parkirnya yang penuh kendaraan, pantainya juga penuh dengan orang. Untung kami menemukan spot kosong di dekat Baywatch atau penjaga pantai ini. Jangan berenang jauh-jauh, ntar disemprit Mas Baywatch. Di Amerika, tempat wisata alam selalu gratis, terbuka untuk umum, dan semuanya bisa enjoy. Pantai ini juga gratis, tapi parkirnya tentu saja nggak gratis. Ayo syuting film Baywatch. Ceritanya ini adalah David Hasselhoff KW. Kalian anak 90-an seperti aku, pasti kalian dulu pernah nonton film Baywatch yang diputar setiap minggu di salah satu TV swasta di Indonesia. Di Amerika, kalau kita pergi ke kolam renang, pantai, atau tempat wisata air lainnya, kita harus memakai baju renang yang sesuai. Bikini termasuk juga adalah baju renang yang sesuai. Justru kalau baju biasa tidak akan diperbolehkan dan akan disemprit oleh para penjaga pantai. Gak ada orang di sini yang julid atau ngomongin fisik atau catcalling atau berbuat yang tidak senonoh hanya karena melihat wanita yang mengenakan bikini di pantai. Orang-orang benar-benar menghargai dan menghormati penampilan orang lain yang sesuai dengan situasinya. Dalam hal ini adalah pantai. Dan di pantai semua orang bisa bergembira, bermain, dan bersenang-senang. Ya anak-anak, orang muda, orang dewasa, bahkan orang tua. Seperti suamiku ini berlari-lari, berenang-renang, dan bermain-main, nggak akan ada yang julitin. Karena semuanya paham dan menghormati bahwa kita lagi have fun, berlibur dan bersenang-senang di pantai.
Di Amerika kita bisa bebas mengekspresikan diri kita sepanjang tidak melanggar hukum. Berlari-larian, berenang-renang, bermain-main di pantai bukan hanya milik anak-anak kecil aja. Orang-orang dewasanya juga ikut bersukaria dan bermain-main. Juga satu hal yang aku sangat salut dari tempat-tempat wisata alam di Amerika adalah pengunjung yang sangat memperhatikan kebersihan, baik itu di pantai, di gunung, di sungai, bersih dan tidak ada sampah yang berserakan. Orang-orang Amerika juga penyayang binatang, terutama anjing. Jadi anjing lucu ini bisa ikut berlibur ke pantai. Suamiku udah persiapan bawa bekal roti untuk dikasih makan ke burung-burung camar yang ada di pantai. Tapi ternyata nggak boleh guys, karena tadi salah satu penjaga pantainya menegur kita. Jadi sisa rotinya aku makan aja deh. Puas main di pantai, sekarang saatnya untuk makan. Karena aku udah lapar banget, kami cari restoran yang terdekat dengan pantai. Sebenarnya ini bukan restoran sih, ini lebih ke bar yang ada tavernnya atau tempat makanan ringan gitu. Tapi kalau untukku ini sangat mengenyangkan. Meskipun kali ini kami memilih restoran random, tapi ternyata rasanya tidak mengecewakan. Setelah kenyang makan, kami memutuskan untuk pulang dulu ke hotel karena meskipun tadi di area pantai ada tempat bilasnya, kami tetap merasa kurang bersih. Masih ada pasir yang menempel. Jadi kami mau pulang dulu ke hotel untuk mandi, ganti baju, dan pergi lagi untuk acara di sore dan malam hari. Sore harinya kami kembali lagi ke downtown kota Charleston. Malam ini kami akan ikut tour dengan naik kereta kuda untuk ikut explore tempat-tempat horor di kota Charleston. Karena kota Charleston terkenal sebagai kota paling horor nomor 3 di Amerika Serikat setelah kota New Orleans di negara bagian Louisiana, kota Savannah di negara bagian Georgia, lalu kota Charleston di negara bagian South Carolina. Misalnya ini adalah hotel yang paling horor di seantero Charleston. Ada juga hantu pengantin wanita, headman atau lelaki bertopi, penjara kota Charleston, gedung paling horor di Charleston, kisah para bajak laut atau perompak yang hantunya masih gentayangan di suatu rumah tua. Ada juga perompak perempuan yang konon hantunya masih sering muncul di rumah Pink ini. Ini adalah wanita pembunuh berantai pertama di Amerika Serikat, serial killer berdarah dingin yang konon hantunya masih suka menghantui penjara yang dulu pernah dia huni. Setelah ikut tour horor, bisa kembali ke suasana romantis dengan mengunjungi cafe yang ada live musicnya seperti ini. Nah guys, karena ternyata Charleston ini punya banyak banget cerita horor dan misteri yang terjadi sejak tahun 1600-an dengan latar belakang sejarah yang sangat menarik, aku akan bikin video khusus cerita horor di part 2. Jangan sampai kalian ketinggalan cerita horor dari Charleston, subscribe dulu di channel YouTube Teresia di Amerika. Kita kembali lagi ke sisi romantis kota Charleston, South Carolina, yang tentunya setiap perempuan pasti suka, yaitu shopping. Ada banyak banget toko milik UMKM lokal yang menjual barang-barang yang unik dan cantik, meskipun harganya harga turis alias agak mahal. Tapi ada juga kok kegiatan wisata yang seru dan nggak pakai mahal, bahkan gratis. Misalnya menyelusuri alley atau lorong-lorong di kota Charleston yang sangat cantik, unik, dan menarik. Ini adalah salah satu alley atau gang atau lorong yang paling historik dan terkenal di Charleston. Namanya Philadelphia Alley. Gang ini adalah kawasan orang kaya lama di Charleston yang sudah ada sejak tahun 1600-an. Pintu utama atau pintu depan rumah mereka akan menghadap ke jalan utama, sedangkan pintu belakangnya akan menghadap ke gang ini. Orang Amerika melestarikan peninggalan sejarah dengan sangat baik, jadi Philadelphia Alley ini dipelihara dengan sangat baik, bersih, rapi, dan menjadi salah satu objek wisata. Ternyata di Charleston gang aja bisa romantis guys.
Kalau ajak anjing jalan-jalan harus juga sedia tas plastik untuk memungut kotoran mereka dan membuang di tempat sampah yang disediakan. Tidak boleh dibiarkan berserakan di jalan. Seperti yang tadi sudah ku bilang, gang ini adalah perumahannya orang-orang kaya lama yang sudah ada di Charleston sejak ratusan tahun lalu. Tapi meskipun kalau siang hari gang ini terlihat cute dan romantis, jangan salah ya, gang ini adalah salah satu tempat paling horor dan angker di Charleston. Jadi sebaiknya nggak lewat di sini pada malam hari kalau nggak mau ketakutan. Ingat, di sini tidak boleh parkir di depan pintu atau mobilmu akan diderek. Juga gerbang-gerbang yang ada tulisan private, itu artinya rumah dan jalan itu adalah hunian pribadi milik seseorang dan kita nggak boleh masuk. Nah, gimana cerita sejarahnya kok gang Philadelphia Alley ini menjadi angker? Akan aku ceritakan di video berikutnya part 2 Charleston khusus cerita horor. Nah, ini adalah rumah favoritku dari seluruh rumah yang ada di gang Philadelphia Alley. Cat rumahnya aku suka banget, cat pintunya aku suka banget, sangat cute, dan juga punya halaman samping dan halaman depan yang sangat menarik. Sampai-sampai aku bilang ke suamiku, wah kalau gangnya seperti ini, aku mau dong dibelikan rumah di sini. Tapi jangan yang angker atau horor ya, takut. Lihat pohonnya saja dilestarikan seperti ini. Jadi membangun dinding rumah disesuaikan dengan lekuk dahan pohon. So many places changed, yet I still see us laughing and playing where shadows grew. That fear. Kalian bisa lihat sendiri vibes gang ini adalah vibes perumahan orang kaya lama. Kalau kalian orang Solo seperti aku, kalian pasti tahu Kampung Batik Lawean yang vibes-nya itu vibes orang kaya lama yang dihuni para juragan dan saudagar batik. Nah, menurut aku vibes Philadelphia Alley itu mirip-mirip dengan vibes Kampung Batik Lawean yang ada di Solo. Namanya juga perumahan orang kaya lama, letaknya pasti di prime area banget. Begitu keluar dari gang, kita sudah sampai di jalan utama yang penuh dengan restoran dan toko-toko yang cantik. Karena aku lapar banget, jadi kami makan di restoran ini yang lagi-lagi kami pilih secara random. Tapi lagi-lagi rasanya nggak mengecewakan. Wah, aku seneng banget. I'm walking in the sun and around and around. I could be living. Untuk kalian yang mau explore Amerika Serikat, aku rekomen banget kota Charleston di South Carolina. Kalian bisa mendapatkan macam-macam objek wisata dari satu tempat ini. Dari wisata alam pantainya yang indah, bangunan dan tata kotanya yang klasik dan cantik, vibes-nya yang romantis, latar belakang sejarah yang panjang dan memukau, dan tentu saja kisah-kisah horornya yang dramatis dan mencekam. Akan aku ceritakan di video berikutnya, part 2 Charleston, South Carolina, kota paling angker nomor 3 di Amerika Serikat.